Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin bercerita tentang kisahnya Nabi Sulaiman yang menjamu tamunya. Alkisah, pada zaman Nabi Sulaiman, ketika sedang menjamu tamu-tamu beliau, di tengah perjamuan makan itu, sesosok lelaki menghampiri Nabi Sulaiman. Lelaki yang menghadap Nabi Sulaiman itu rupanya adalah malaikat Israel, malaikat sang pencabut nyawa. Usai menemani Nabi Sulaiman, malaikat Israel tampak menatap tajam ke arah seorang yang antara tamu-tamu yang hadir. Mata malaikat Israel mengikuti orang tersebut, lalu tidak lama kemudian ia pergi. Sang tamu merasa gelisah. Orang yang ditatap oleh sang malaikat maut rupanya menyadari tatapan itu. Lelaki yang juga tamu Nabi Sulaiman ini menunjukkan sikap resah hingga Nabi Sulaiman menghampirinya. Lalu Nabi Sulaiman bertanya, "Wahai saudaraku, apakah yang menyebabkanmu tampak sangat resah? Apakah ada yang tidak memuaskanmu dari jamuan ini?" Lalu lelaki itu menjawab, bukan ya Rasul, bukan ya Nabi Allah. Jamuan yang engkau berikan sungguh lebih dari yang aku harapkan. Engkau memang orang yang sangat mulia." Nabi Sulaiman mengangguk paham. "Lalu, apa yang membuatmu resah? Sampaikan padaku, mungkin aku bisa membantumu untuk mencari jalan keluarnya," sambung Nabi Sulaiman. Tamu Nabi Sulaiman itu bertanya kepada Nabi Sulaiman, "Wahai Nabi Allah Sulaiman, siapakah dia?" Sang tamu kemudian menceritakan seseorang yang sedari tadi menatapnya saat sedang berbincang, namun kemudian menghilang saat sang tamu melihat ke arahnya. Lalu Nabi Sulaiman menjawab, "Dia adalah sahabatku, malaikat maut." Lalu sang tamu itu menceritakan apa yang dirasakannya kepada Nabi Sulaiman. "Wahai Nabi Allah, tadi aku melihat orang itu selalu menatapku sampai-sampai aku merasa takut dibuatnya. Apakah ia hendak mencabut nyawaku? Tolong selamatkan aku darinya, wahai Nabi Allah," ucapnya dengan cemas. Nabi Sulaiman kemudian bertanya kepada tamunya itu, "Bagaimana caranya aku untuk menyelamatkanmu? Suruh saja angin untuk membawaku pergi jauh. Dengan begitu, mungkin saja ia akan kehilangan jejakku sehingga tidak bisa mencabut nyawaku." Lalu Nabi Sulaiman memanggil angin untuk membantunya. Karena Nabi Sulaiman memang bisa mengendalikan angin, sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran surah Anbiya ayat 8. "Dan telah kami tundukkan untuk Sulaiman angin yang sangat kencang tiupannya, yang berhembus dengan perintahnya ke negeri yang kami telah berkati, dan adalah kami maha mengetahui segala sesuatu." Sang angin diperintahkannya menghantar tamu itu hingga ke bagian paling ujung negeri India. Nabi Sulaiman memberi pesan agar angin membawanya pergi secepat mungkin. Sang angin mengangguk patuh dan ia memenuhi perintah Nabi Sulaiman. Diantarkannya lelaki itu hingga ke negeri India. Nabi Sulaiman yang sudah berada di istananya kemudian dihampiri oleh malaikat maut. Saat malaikat maut menghadap Nabi Sulaiman bertanya kepadanya, "Wahai malaikat, mengapa tadi engkau melihat ke arah tamuku dengan tatapan yang tajam hingga membuatnya takut?" Malaikat maut kemudian menjawab, "Sebenarnya aku merasa sangat heran. Allah memerintahkanku untuk mencabut nyawa orang itu di negeri India. Namun saat kutemui ia berada sangat jauh dari tempat yang telah ditentukan. Kemudian ada angin yang sangat cepat membawanya ke negeri India. Aku mengikutinya lalu kucabut nyawa orang itu di negeri India, sesuai dengan yang telah Allah perintahkan kepadaku," ucap malaikat maut. "Jadi, kau temui orang itu di India?" tanya Nabi Sulaiman kepada malaikat maut. "Ya, benar. Apa yang Allah perintahkan memang tidak salah. Tugas itu sudah kulaksanakan," pungkas malaikat maut. Lalu Nabi Sulaiman hanya berucap, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Dari kisah Nabi Sulaiman dan malaikat maut ini, ada hal yang menggentarkan yang bisa kita pelajari, bahwa kemanapun kita pergi, kita tidak akan bisa menghindar dari kematian. Jika malaikat maut telah menjemput, maka saat itulah ajal kita tiba. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 8, "Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemuimu." Dan Allah juga berfirman, yang artinya, "Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu.
kendati pun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78. Dari kisah Nabi Sulaiman dan kedua ayat di atas, bahwa kematian yang akan datang tidak terduga, bahwa satu-satunya hal yang bisa kita kendalikan adalah amal yang kita lakukan, yaitu dengan mempersiapkan diri, dengan memperbanyak amal kebaikan, sehingga kita siap jika sang malaikat maut tiba menjemput kita. Semoga Allah selalu melindungi kita dengan rahmat-Nya dan menjadikan kematian kita husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.